Dia mau bahas tentang kekebalan, Pak Putu, Pak Dokter. Ya. Bahas tentang sesabukan. Kalau misalnya ada bendesa atau ada tokoh adat atau ada orang menjadi pemimpin, supaya mereka ditakuti sama orang yang dipimpinnya. Biasanya pakai bebuntilan, sabuan atau apa. Ada dua jenisnya. Yang mau murah, jalanin ritualnya. Tapi kalau tidak mau ribet dengan ritual, mereka yang melakukan ritualnya, kita bayar lebih. Salam rahayu Pak Putu, Pak Dokter. Apa kabar nih? Sehat, Sami? Sehat. Ya, sehat, rahayu. Pokoknya tetap di Domitas Gen. Kembali kita bincang-bincang santai tanpa memvonis benar salah nih. Ya. Pokoknya bincang asik. Siapa tahu enten ya ada hal yang bisa kita sama-sama pelajari, sama-sama bisa kita maknai. Tapi ngomong-ngomong, tumben rame nih Pak Tunapi nih. Ada kota ini. Boleh yang mau tahu ini dulu dah gitu. Apa nih Pak tuh? Yang ini merah, ini ada hijau. Ini ya, samples. Ini samples. Jadinya untuk antiinflamasi di tubuh, daya tahan, menambah juga tuh meningkatkan daya tahan tubuh. Yang pakai ini saya campur di air supaya puasa saya setelah puasa menjadi tambah sehat. Saya minum. Ke yang hijau samples. Niki yang merah? Karistia. Apain kan? Kapsul laris untuk wanita setia. Wih, mantap. Ini benar Karistia ini. Iya. Karistia. Kapsul laris untuk wanita setia. Ya, supaya meningkatkan libido dan seterusnya. Tapi ya untuk wanita setia, kalau nggak setia jangan minum. Karena Tiang ada kaitannya tema hari ini, Pak Putu. Ini kan untuk kekebalan nih. Ya, daya tahan. Daya tahan ya. Dia mau bahas tentang kekebalan nih, Pak Putu, Pak Dokter. Bahas tentang sesabukan. Siang bahasa Indonesianya kalau sabuk itu kan ikat pinggang. Sabuk ikat pinggang, sesabukan keikat pinggangan. Ya, nah. Bahasa Indonesianya jimat gitu ya. Ya, karena ada nih teman Masih kita. Orang pakai jimat zaman sekarang, Pak? Ya, karena mungkin nggak tahu samples. Biar kebal gitu. Nah, makanya Niki perlu tahu kok ini kewah-kewah nikah. Gimana Pak Dokter? Enten nikah sesabukan atau keikat pinggangan nikah? Atau jimat nikah? Ntar dulu yang baca ini dulu. Apa tadi Pak dulu? Karistia apa tadi? Kapsul laris untuk wanita setia. Jadi tujuannya supaya si wanita setia apa si laki-laki setia? Kalau wanitanya sudah bagus katanya di rumah, laki-laki menjadi setia. Tapi wanitanya juga wajib setia. Karena apa? Kenapa yang begitu memandang ini ada kaitannya dengan obrolan kita? Karena Niki serius. Di masa lalu nih, konon banyak orang memakai sabu atau jimat. Susu laki-lakinya setia. Supaya laki-lakinya setia. Laki-lakinya setia pakai jimat ya supaya apa? Misalnya ada namanya penangkep, sehingga kalau sudah kena suaminya kena penangkep katanya dari istrinya, si laki-laki tidak berani main-main apa-apa, pokoknya nurut aja gitu. Sekarang ternyata ini sesabuannya sekarang. Setia gitu. Supaya di masa lalu itu memang ada begini sudah konon di balik konon. Kenapa yang katakan konon? Karena nggak pernah melihat langsung. Kalau misalnya ada gini Pak Putu, ada bendesa atau ada tokoh adat atau ada orang menjadi pemimpin, supaya mereka ditakuti sama sama orang yang dipimpinnya. Biasanya pakai bebuntilan, sabuan atau apa yang mempunyai efek pengeger katanya, sehingga menjadi berkarisma lah dia pengeger. Atau ketika ada yang mau memusuhinya, membencinya atau menyakitinya, jadi takut karena apa? Wah ini powernya gede nih pemimpinku gitu. Nggak berani saya main-main sama ini gitu. Jadi dengan kekuatan
sesabuan itu, jimat itu gitu. Banyak sih katanya di Bali. Dulu ada juga orang yang memakai ya kenapa disebut sabuk ikat pinggang karena seringkali dibuat dari kain putih panjang, ada tulisan rajahan gitu. Kemudian ada buntelannya di dalam gitu. Kenapa disebut buntelan? Karena dilipat-lipat jadi agak tebal, ditambah kain jadi buntelan gitu. Itu konon membuat orang itu bisa menjadi macam-macam lah. Kadang terlihat seperti apa gitu. Nah, ada juga yang bisa terlihat seperti kera. Sehingga orang yang melihatnya pada malam-malam bisa lari gitu. Atau melihat orang yang memakai sabuk itu menjadi menjadi macan dilihatnya gitu. Terus ada juga yang mengatakan ketika dia ini cerita Pak. Pas dia pakai sabuk yang model itu dulu di pinggir jalan itu ada di zaman dulu Pak tuh. Di jalan Imam Bonjol ada selokan. Zaman dulu itu. Di sana terlihat ada buah nangka. Buah nangka matang jatuh. Kemudian dia dekatin. Terus dia makan, enak katanya. Harum, enak katanya. Tetapi yang melihat dia makan bangkai daging anjing, bangkai anjing. Gitu. Nah jadi yang dia lihat oleh yang pakai sabuk itu justru kebalikan gitu. Kebalikan dia lihat. Jadi mungkin seperti singa atau macan atau serigala itu melihat bangkai itu sesuatu yang enak. Nah mungkin ini ada perubahan pada dirinya gitu. Nah, intinya yang lihat sesabuk itu fungsinya adalah membuat orang itu memiliki keyakinan yang berbeda dari apa adanya dirinya dalam kondisi normal gitu. Yang biasanya takut ketika memakai sesabukan jadi percaya diri. Yang takut mendekati wanita kalau pakai pis Arjuna, pis Arjuna berani. Kalau sekarang pis apa namanya itu? Pis merah itu lebih berani gitu. Mungkin model seperti itu. Tapi apakah berlaku pada semua orang yang memakai? Nggak tahu ya. Karena belum pernah diteliti. Bagaimana kalau orang Barat yang bule yang notabene nggak tahu gitu-gitu disuruh pakai sabuk itu berefek apa enggak? Gitu. Karena yang gini-gini kan belum pernah ada penelitian secara ilmiah. Jadi sangat-sangat sulit untuk mengatakan benar dan tidaknya itu. Saya pernah. Ini cerita lagi nih, jadi cerita saya ceritain lagi gitu ya. Itu konon sabukan itu ketika ada yang jual tuh, ada yang jual, gitu. Balian yang jual gitu. Dan ketika awal mula sabukan tuh kalau disentuh tuh hidup betul, cecet gitu, hidup gitu. Nah konon teman ada yang coba buka, ternyata di sana ada cecak apa tuh? Ya, di dalamnya cecak diisi. Jadi dia hidup. Nah, kalau sekian lama kan mati dia. Mati itu harus ngecas lagi. Diganti lagi cecak. Ganti lagi. Gitu. Konon seperti itu juga. Dan sepertinya makanya ini bom mati sabuk. Cas men gitu. Cas hidup lagi gitu. Cecak. Nah, itu saya nggak tahu tuh. Nah, semacam itu. Terus ada kejadian nih, kawan, sahabat. Sahabat waktu dia SMP punya musuh yang namanya SMP, dia mungkin gimana, akhirnya dia berkelahi, kebetulan kalah nih Pak tuh, ya kebetulan kalah sehingga dia jangan, nah pinjamlah dia sesabukan itu, begitu dia pakai sabukan, beraninya bukan main, dia berani ke sekolah lawannya itu, bahkan ke kelasnya, bahkan dia cari untungnya saja. Orang yang dia lawan itu nggak sekolah pada saat itu gitu. Nggak ada di kelas. Nah, kemudian apa? Nasib ya lu ngapa jelek. Kemudian kita gali nih. Akhirnya pulang itu sore, ya agak sore petang gitu. Dia dari jam 6 itu tidur sampai keesokan paginya, gitu. Jadi biasanya dia tidur jam 10, jam 11. Ini dari jam 6 sore dia tidur sampai keesokan paginya dan ngerasa kok capek sekali gitu. Artinya apa? Konon juga begitu reaksinya. Gede Bayu, tapi tenaganya terkuras. Habis. Sehingga dia butuh istirahat yang lebih panjang. Nah, semacam itu. Nah, jadi pengalaman. Dan itu memang katanya ada rerajahan lah di sana. Rerajahan gitu.
Nah, terus pertanyaan berikutnya Pak Putu, pengalamannya apa nih? Tangan sabuk. Lah jadi tan ampun teka sana. Tan angon sabuk Bang Kiang no. Enggak ada sabuknya. Gimana Pak tuh, ada pengalaman nggak tentang sabukan? Iya, sebenarnya saya nggak ngerti nih siapa yang buat tema begini. Pak Dokter apa Pak Surya? Jimat, sesabukan itu ya menurut saya pribadi dari pengalaman ya dari awal-awal bisnis ya banyak yang menawari begitu. Banyak yang menawari. Terus teman-teman bisnis juga banyak yang menggunakan begitu gitu. Terus waktu SMA juga ya sama gitu dah, teman-teman main di ini baliannya ya. Ada yang jual sabuk gitu, pangengken gitu. Ya biasalah, dulu kan tawuran antar pelajar itu biasa, tuh pang banding ngelawan, saya kalah gitu. Ada nak angon nipis Serjuno nih, TNT yang pegang, sini masuk ganteng biasa. Jadi bukan ada pis barak-barak tuh mana gede bayu. Tapi prinsipnya gini. Sesabukan itu atau jimat itu ada ketika ada supply and demand menurut yang pribadi. Ketika ada yang membutuhkan dan pasti ada yang menjual gitu. Ketika itu digunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri, menurut saya itu sah-sah saja. Karena yang baca dalam sebuah buku The Placebo namanya, The Placebo itu sebuah efek dari obat, sebuah efek dari tepung yang bisa menyembuhkan orang, gitu. Ternyata itu sangat dibutuhkan kadang-kadang ketika ada orang yang sakit, tapi sebenarnya dia tidak sakit, dia butuh hanya sahabat, dia butuh hanya keyakinan, dikasihlah obat-obat placebo, keyakinan, dikasih obat yang tidak mengandung apa-apa, diminum, ini obat paten ini konsumsi, ternyata dia sembuh. Nah begitu juga menurut saya. Sesabukan itu prinsip dasarnya mirip dengan placebo ini, gitu, mirip dengan placebo. Nah, ketika sesabukan ini dijual, misalnya, kan dulu harga sesabukan itu mahal-mahal, semakin mahal, semakin berefek, karena semakin dia merasa ada timbal balik yang diberikan harus gitu. Dan syaratnya banyak loh Pak. Banyak sekali memang harus puasa dan seterusnya gitu. Kalau itu memang meningkatkan rasa kepercayaan dirinya, bagi saya tidak ada masalah. Sama kayak gini, saya ngelihat banyak ibu-ibu yang operasi plastik misalnya. Dia hidungnya dimancungin gitu loh. Padahal saya ngelihat tidak lebih cantik, tapi dia merasa jauh lebih pede, bayarnya puluhan juta. Dia merasa lebih pede, bisa ketemu orang. Akhirnya dia berani ngobrol dengan orang. Ketika negosiasi bisnis dia merasa pede. Bagus sekali karena dia merasa cantik. Sebelumnya sebelum operasi, dia merasa tidak cantik. Itu kan sebagai, anggaplah itu bahasa kasarnya sesabukannya dia. Karena saya melihat sebelum operasi malah saya melihat dia lebih cantik dan lebih natural saya ngelihat. Setelah operasi malah lebih kurang bagus saya ngelihat. Tapi dia merasa itu lebih bagus, tidak ada masalah gitu. Makanya kan apakah itu berguna atau tidak, balik lagi kita yakin atau tidak. Gitu. Kalau kita yakin harusnya berdampak sama diri sendiri gitu. Berdampak setidaknya keyakinan itu memperkuat gitu. Seperti kita jadi petarung lah berkelahi sama orang. Kalau kita dari awal sudah tidak yakin, terus tidak yakin, ya secara mental kita sudah kalah, ya udah 50% hilang energi kita kan, kemampuan kita. Tapi kalau ada orang, nih tak kasih barang, kamu pasti bisa ngelawan dia. Ini nih warisan kakek saya, kasih bang tuh, masuk ini kantong, langsung gede, entah bener entah enggak, tapi ini keyakinan yang kita bangun, gitu. Apalagi diisi dengan doa dan sebagainya, bagi saya sih yaitu positif negatif kembali. Tapi setidaknya ketika itu dilakukan memberi hal positif dalam hidup kita, lakukan, tidak ada masalah. Tapi kalau itu habis itu ada transaksi jual beli yang harganya miliaran, ya itu membuat kita stres, ya mending nggak usah gitu. Karena pada saat zaman ya dulu lah saya lumayan aktif di pilkada dan sebagainya. Itu juga para DPR ya calon-calon paslon itu juga mereka tidak rasional juga kok berpikirnya gitu loh. Kadang-kadang mereka datang kok
calon di Bali pergi ke Jawa Timur, dia ketemu ya tanda kutip kiai-kiai yang bisa begitu kan. Ya cari dia minta sesabuan, minta apa doa-doa gitu, jangan biar menang kayak gitu. Kalau itu membuat dia yakin akhirnya ya jalanin aja. Tapi ujung-ujungnya bisa aja tetap kalah kan. Tetap aja seperti itu kalau dia tidak memiliki kemampuan. Tapi balik lagi ke buku placebo nih ke Pak Dokter. Placebo itu menolong kok, menolong. Orang sakit itu bisa sembuh dengan keyakinan. Bentuk placebo itu adalah kalimat motivasi. Dokter itu pun itu kan apakah kalimat motivasi itu memberi efek penyembuhan di dalam obat, misalnya dia kanker misalnya stadium akhir gitu loh. Dokter itu ketika dokter atau orang tetua adat atau pendeta datang, mereka memberi doa atau memberi keyakinan. Keyakinan untuk hidupnya lebih baik, dia kembali lebih semangat kan. Setidaknya kalau kita bilang tidak sembuh ya mungkin kualitasnya lebih baik atau usianya lebih dipanjangkan. Yang seharusnya meninggal tahun ini sehingga bisa 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Dan belum tentu orang sehat pun bisa aja meninggal besok. Nah itu ketika itu memberikan keyakinan tambahan, why not gitu loh, jalanin. Sampai orang operasi pun ke Korea mereka lakukan kok. Yang belum tentu lebih baik kita lihat, tapi mereka membuat percaya diri. Banyak hal mereka pergaulan lebih bagus, kenapa tidak? Itu sih saya lihat Pak Surya. Di balik benar atau tidak. Benar nggak Niko? Ini balik benar dan tidak. Kalau hal mistis itu saya tidak bisa membaca. Apakah doa itu manjur, tas benarkah ini bisa bergetar yang tadi Pak Surya itu? Nggak itu yang bisa. Karena nggak pernah melihat. Gitu. Dan kalau kita bicara di perspektif saya nih Pak Putu, mindset, dokter, mindset, ada istilahnya namanya anchor. Anchor itu jangkar. Gitu. Yang namanya jangkar itu kalau di perahu atau kapal itu tujuannya adalah supaya kapal itu tidak berubah tempat, tidak bergeser lah, tidak berpindah gitu. Nah, dalam istilah di pikiran, jangkar itu adalah sesuatu yang menghubungkan terhadap sesuatu yang lain. Jadi ketika anggaplah suara gitu, sesuatu kan banyak, ada benda, ada suara, ada suhu, ada visual, macam-macam nih gitu. Anggaplah kita bicara suara aja. Ketika mendengar kata suara wing wing wing, kalau Pak Putu napi yang terpintas pertama kali? Ambulan. Orang sakit. Pak Dokter napi mungkin polisi. Gitu. Kalau anak dia apa? Odong-odong. Odong-odong. Main odong-odong nih, odong-odong. Ya, semacam itu. Artinya apa? Suara yang sama bagi seseorang itu perspektifnya berbeda. Betul. Dimaknai berbeda. Nah, benda sama. Ketika benda itu dimaknai apa, nah kemungkinan itu terjadi tinggi. Misal percaya diri. Ketika seseorang koleksi keris dan itu membuat dia percaya diri, oh iya silakan. Karena bagi dia keris itu dimaknai adalah untuk melindungi atau apapun. Terus apakah keris itu akan berfungsi sama pada orang lain? Belum tentu. Kalau teman tiangnya lain mungkin kalau dikasih keris itu justru nggak bisa tidur. Malam itu jangan-jangan nanti saya diapain nih, besok efeknya gimana, bla bla bla. Justru membuat ketakutan gitu. Artinya apa? Sesuatu itu mungkin akan membuat hal lebih baik atau justru hal lebih tidak baik lagi kan. Nah, kaitan dengan sesabukan, mungkin konsepnya adalah seperti itu, seperti Pak Putu sampaikan tadi, ketika dia pakai sabukan akan dia lebih percaya diri, ya enggak apa-apa. Nah, tetapi kalau boleh sedikit ya saran, dalam artian bukan saran sih, nah, anggaplah itu sabukan itu benda. Ya, kalau kita ingat bahwa kan ada kalanya kita tidak bawa atau lupa atau tercecer atau misalnya ke pesawat nggak boleh bawa benda tajam atau apa. Nah, terus gimana? Apakah dengan tidak bersama benda itu hilang kepercayaan diri atau gimana kan itu? Nah, sehingga apa? Nah, prinsip anchor itu sangat memungkinkan orang menginstal di dalam dirinya gitu. Sangat bisa. Ya, entah gerakan tertentu, ya, entah ucapan tertentu, entah tarikan nafas, hembusan nafas, apapun itu, dan itu tidak harus terpengaruh dengan benda-benda tertentu di luar diri kita, gitu. Dan ketika itu, gimana bisa? Apakah secara alami bisa seperti itu? Bisa. Tapi juga kita bisa secara tidak alami atau dengan sengaja kita buat anchor dalam diri, kan?
Entah ketika kita menyentuhkan telunjuk dan ibu jari, kita akan rasakan satu ketenangan. Ya, berikutnya ketika hanya dengan menyentuhkan ini, ketenangan kan muncul. Nah, semacam itulah. Berarti pada saat hipnoterapi bisa dilakukan, membuat anchor untuk bisa. melakukan itu. Sering salah satu hal yang kita install dalam seseorang adalah anchor tadi. Menginstal namanya. Ya, tiang pakai istilah begitulah. Karena bagi saya adalah... Berarti sesabuan itu bisa diinstal di dalam tubuh dong? Tergantung fungsinya. Ya, kalau untuk meningkatkan kepercayaan diri. Oh, sangat memungkinkan. Untuk meningkatkan misalnya grogi ngomong di depan panggung. Oh, sangat memungkinkan. Itu kan ada sesabuan pangbani, nyanu dantuk ngerayu cewek gitu kan. Iya. Sangat bisa kan itu? Sangat memungkinkan. Terlepas dari sesabukan yang disebut kebal ya. Ya, karena konsep kebal, kalau kita pakai perspektif energi, tentu kita akan banyak hal hal yang kita tidak ketahui kan gitu ya. Tetapi ketika kita bicara mindset, pikiran, ketika itu dia kebal, itu yang dimaksud adalah setelah dia bawa, dia akan jauh lebih siap dengan satu pukulan tertentu, tentu akan jauh lebih kebal dibandingkan seorang yang tidak siap terkena pukulan tertentu. Nah, semacam itu. Kalau sebatas itu saja, ya tentu itu bisa. Tapi sebatas kalau memang sampai dia senjata tajam, itu ya saya nggak komen deh terkait dengan itu. Tapi yang jelas bagaimana untuk kepercayaan diri, untuk bagaimana berkomunikasi, sales itu kan penting tuh. Ketika dia berkomunikasi ada pemikiran, nggak mungkin lah beli bla bla bla. Tapi ada kepercayaan diri yang meningkat sehingga dia berani, itu memungkinkan dalam konteks menginstal itu ke dalam diri seperti itu. Ini kan bisa bahasanya dalam tanda kutip menginstal sesabuan di dalam diri. Oh, sangat memungkinkan. Kan itu kalau kita anggap sesabuan itu bisa diinstal. Ya, ketika sesabukan itu dimaknai adalah sesuatu yang akan membuat seseorang itu lebih percaya diri. Berarti kan bisa saya datang ke Pak Surya. Pak Surya pasangin jep sabuk nih. Supaya saya lebih meningkat salesnya kan bisa gitu. Kalau itu kan nasikin segara dan seperti itu. Nah, menurut Pak Dokter gimana? Dari sisi kadang-kadang kan itu dikaitkan dengan ritual tertentu, Pak Dokter. Jadi sebelum dia mendapatkan sabukan itu pasti ada tahapannya. Terkadang dicari hari-hari yang memang susah itu. Kemudian ada syarat-syarat tertentu, dia harus membawa sesuatu yang memang susah juga dicari. Ya, selain mahal dari nominal, ada syarat tertentu yang memang dibuat sengaja susah gitu. Kemudian ritual tertentu harus mandi malam hari jam sekian, tidak boleh lewat. Enggak, saya Pak Surya. Pengalaman saya dulu ada dua jenisnya. Yang mau murah, jalanin ritualnya. Ritualnya. Tapi kalau tidak mau ribet dengan ritual, mereka yang melakukan ritualnya, kita bayar lebih. Karena pernah yang nawarin, oh berapa? Ini harganya berapa? Sekian ratus ribu gitu. Tapi syaratnya gini ya, gini. Dibuat catatannya. Karena saya pebisnis, tahu aja yang nawarin yang aneh-aneh begitu. Saya tahu syaratnya ini. Banyaklah syaratnya, susah dijalanin. Oh, bisa ini kok. Nanti orang pinternya yang jalanin syaratnya ini sama berbagi nasi ke anak yatim gitu. Misalnya ada beberapa kan. Nah, ini semua yang pinter jalanin. Nanti jalanin. Tapi biayanya nanti apa namanya lebih tinggi lah. Ya, sekian juta akhirnya dari sekian ratus jadi sekian juta gitu, Pak Surya. Jadinya ada nilainya. Mau santai bikin jimat yang tanpa ribet atau jimat yang murah gitu. Oh, ada pilihannya. Ada pilihan. Paket A, ada paket A, paket B, paket C. Gitu. Itu ada pengalaman nih. Ilmu lapangan nih, enggak tahu kalau pada tapi ada nggak iklannya seperti ini? Ya. Dijual jimat penglaris. Ya. Karena BU gitu. Kira-kira ya, dia pakai sendiri. Ya, siapa tahu ada gitu. Tapi ada yang percaya. Ada yang percaya kan? Gitu ya. Zaman dulu kan di koran-koran gitu. Gitu ya. Itu kan ada jimat menggandakan uang kan gitu ada. Iya kan? Ini ada. Dan dijual tuyul menggandakan uang gitu. Loh, kenapa tuyulnya dia aja kayak cari uang? Maharnya segini gitu. Nah, gimana Pak Dokter terkait dengan itu? Bagaimana dia melakukan ritual? Kasih Pak Dokternya. Kemudian persyaratan yang dibuat
susah seperti apa sih efeknya Kasih Pak Dokternya ke jiwa lah ke jiwa sebenarnya. Ya, yang analogikan yang tadi nih. Kalau mau yang murah, ritualnya yang seru. Kalau mau yang ritualnya nggak usah, mahal harganya. Sama dengan gini saja. Kalau kita misalnya mau naik pesawat, atau naik perahu, gitu. Kalau kita mau yang tenang, yang penting pilotnya yang jago, maka pilotnya yang melakukan ritual pembelajaran diri, pengalaman terbang. Tapi tentu biaya pesawatnya pasti mahal, jet pribadi misalnya, begitu. Terus kalau misalnya pilotnya wagah-wagahan, pesawatnya sembarangan, maka kita yang harus bisa terjun payung gitu. Kita yang harus latihan terjun payung kan gitu. Betul. Berat keamanan. Dulu ritual mutih berbagi ke anak yatim banyak sekali. Semua itu sebenarnya membangun keyakinan. Amburat yang langsung kebayang harus terjun payung nih kan masalahnya. Amburat lanjut. Intinya tentang keyakinan aja sih. Merasa aman kita. Kan intinya merasa aman. Iya, betul. Ya misalnya kalau kita kalau naik perahu yang bagus, yang super aman, tiketnya pasti mahal. Karena perahunya dibangun sedemikian rupa, ritual pembangunan perahunya dengan teknologi segala macam gitu. Tapi kalau kita naik cuma sampan gitu ya kita harus bisa bisa berenang, bisa lengkap lah semua. Macam lengkap, nyiapin pelampung. Iya, kalau dikejar hiu punya pistol. Satu biaya mahal, satu biaya murah begitu. Sama lah dengan itu. Cuman di Bali itu kan pernah ada disampaikan begini. Ada tutur juga yang mengatakan sabukan apa sih? Sabuk itu kan bahasa Balinya anteng. Oh iya, anteng. Ada tutur Bali mengatakan kalau kita ingin menjadi orang yang dihormati dan sebagainya, antengnya tekekang gitu. Antengnya tekekang itu bisa dimaknai sebagai ikat pinggang itu dieratkan gitu. Tapi ada makna lain bahwa anteng itu tekekang itu, anteng juga artinya rajin. Ketekunan, kerajinan kamu yang kamu kuatkan. Artinya apa? Rajin belajar, tekun bekerja, itu yang akan membuat kita ya orang penglaris kan harus tekun juga, rajin juga gitu. Bukan hanya tentang anteng ini, anteng ikat pinggang itu. Kemudian bawang, anggon, pesikapan. Pesikapan itu kan sesikapan itu juga sama, seselet, sesabuk gitu. Bawang, anggon, sesikapan, bawa itu kewibawaan. Ya, kewibawaan diri, kekuatan dalam diri kita. Itu agen kita jadikan jimat kita, kewibawaan diri kita, harga diri kita lah kita pakai jimat kita itu juga bisa. Tapi lagi-lagi kita bisa bawa hal ini ke dalam 3 konteks, Surya. Kecerdasan, energi, materi. Ada yang percaya kalau dia sudah membawa materi tertentu, kayak sabukan, itu kan bentuknya material. Seperti seorang pendekar samurai, dia menjadi percaya diri dengan pedangnya. Iya, betul. Ya, ada Raden Karna percaya diri dengan panahnya, kontanya. Ada Pasupati yang diberi. Itu semua tentang kepercayaan diri pada benda. Ada yang percaya diri pada energi. Nah, energi dan materi ini menimbulkan kepercayaan diri akibat adanya kawisesan, kesaktian. Nah, di Bali 2 hal inilah dikombinasikan. Supaya orang percaya diri diberikanlah material yang ada energinya. Sehingga dia percaya diri. Makanya ada rerajahan dan sebagainya. Tapi ada satu lagi yaitu kecerdasan. Orang bisa menjadikan antengnya itu kekuatan kecerdasannya untuk melindungi diri. Nah, kekuatan kecerdasan itu disebut kebijaksanaan. Ya, jadi tinggal pilih. Makanya di Bali itu gambar dewa yang sering dijadikan simbol pelindung adalah Ganesha. Manusia berkepala gajah. Karena gajah itu mempunyai dua makna. Gajah bisa sebagai kekuatan, materinya gede, tubuhnya gede, energinya besar. Sekaligus dia punya kebijaksanaan. Karena dia bisa melihat apa yang belum terlihat. Seperti matanya bisa merasakan badai di sebelah sana, sumber air dan sebagainya. Jadi dia Ganesha simbol dari kekuatan dan kebijaksanaan. Nah, kita mau pilih yang mana? Seperti Pak Putu tadi cerita, atau Surya cerita, kalau kita pakai ikat pinggang, sabukan, sesikapan itu, ya kalau kita terus membawanya, kalau kita kelupaan, gitu. Tapi kalau kebijaksanaan yang kita jadikan pelindung kita, ya kita selalu memandang orang lain penuh cinta. Nggak akan ada perlawanan biasanya. Nggak ada musuh. Karena seringkali begini, Surya. Ada yang pakai sabuk kebal. Tapi diejek sedikit
marah. Ya. Dia tidak kebal dengan kata-kata. Ya. Sedikit kata-kata tajam langsung menyakiti. Walaupun senjata tajam kebal dia. Kata-kata tajam dia tidak kuat. Ya. Tapi kalau orang belajar kebijaksanaan, kata-kata tajam itu tidak menyakiti. Sehingga ketika dia tidak tersakiti oleh kata-kata tajam, bahkan benda tajam pun tidak bisa keluar. Kalau orang berkelahi dengan kesaktian, dengan sabuk kebal, pedangnya pasti keluar untuk nebas. Oke, kebal. Tapi kalau kita penuh cinta, penuh kebijaksanaan, ini bahkan tidak berani keluar. Nggak ada niat. Nggak ada niat pun. Ini yang diajaran di Jawa disebut apa? Sakti tanpa bala. Menang tan ngasoraki, apalagi itu dan cerita itu bagus lah kayak gitu. Ada guru saya selalu bilang, nak sakti itu, nak polos itu saktian kena sakti. Gitu. Itu orangnya. Betul. Merenung banyak Pak Dokter. Artinya di sinilah bagaimana KWWK nih Pak Dokter ya. KWWK itu adalah bagaimana seorang yang bijaksana itu saktian kena sakti. Betul. Ngikut dia kesaktiannya kan begitu. Oke, berarti dalam konteks ini sesabukan yang bagus itu adalah kebijaksanaan itu sendiri. Tadi. Nah, kebijaksanaan dan kebajikan, dan semua hal itu. Makanya ketemu Pak Putu, ketemu seorang pendeta di masa lalu. Beliau dikenal sebagai The Perdana Madi Sidemen. Konon ilmunya banyak sekali. Tapi yang menonjol dan membuat beliau sangat dihormati adalah kesederhanaan. Kehalusan budi, kebajikan. Itu kebijaksanaan beliau. Itu yang membuat beliau sangat dihormati. Bukan karena beliau jago, pintar, karena sastrawan besar, bukan karena itu, tapi karena kebersahajaan. Makanya tutur beliau yang paling terkenal itu tutur selampah laku, keguritan selampah laku. Gimana itu coba? Ya, hidup beli ini makin maya selacur gitu. Keinginan kakanda sekarang untuk hidup sederhana. Tonglah karang sawah, tidak punya tanah sawah, karang awak tandurin. Dirilah yang akan ditanami. Guna dusun, jadi pengetahuan kecil, dusun itu lebih kecil, aneh kanggo di desa-desa. Pengetahuan kecil tapi bermanfaat luas. Artinya pengetahuan kecil itu maksudnya pengetahuan tentang diri yang bermanfaat bagi kehidupan yang lebih besar gitu. Kan, nah itu yang kemudian mengembangkan beliau, membuat beliau sangat dihormati, bahkan menjadi bagawantenya kerajaan Badung. Nah, itu yang bisa dibawa kemana-mana. Ya, nggak perlu inilah. Nggak ada ngedropnya. Pengetahuan kebijaksanaan. Dalam artian selalu ada di dalam diri gitu Pak Dokter ya. Ya, tadi Pak Putu bilang tadi itu install. Nah, kalau energi dan materi kan naruh di luar ya. Tapi kecerdasan itu bisa diinstal. Nah, seperti yang Surya sering katakan, kalau placebo itu kan diinstal. Keyakinannya diinstal dengan ini. Dengan figur otoritas. Kalau dokter sudah memberikan obat ini pasti segar, walaupun tepung sih. Wah. Keren. Berarti nanti selain Pak Dokter juga memberikan buku sebagai bentuk kebijaksanaan, berarti buku itu bisa dianggap sesabukan. Sudah itu. Gitu. Buku yang Pak Dokter baca itu ada beberapa karakter yang beli bukunya Pak Dokter. Ada yang di mana saya sempat baca itu ya. Dilihat nih pang dua buku nih ketog-ketogang ini. Beneran dia bilang. Dia bilang ada yang baca bukunya Pak Dokter langsung sembuh dari sakit. Kan ada ya cerita sakit apa itu diceritakan sembuh langsung, buku yang kanepat apa? Usade dibaca ya. Dengan baca aja bisa sembuh. Itu dah. Kekuatan apa ya saya bilang? Nah, kemarin itu ketika kita ngadakan acara Embos itu, energi, mind, body, and soul itu kan sebenarnya memasukkan sesabukan tanda petik. Kita menginstal, Pak Putu menginstal pengetahuan tentang tubuh manusia. Sehingga nanti kebal, bagaimana caranya kebal, sakit asam lambung kebal, banyak hal lah kebal, imunnya kebal. Terus Pak Surya memberikan mengatasi trauma pikiran dan sebagainya dengan autohipnoterapi. Itu kan membuat dia kebal terhadap trauma-trauma berikutnya. Artinya ketakutan yang menyebabkan dia takut menghadapi masa depan itu kan jadi lebih parah lagi tuh.
tidak percaya diri pada dirinya, tidak percaya diri pada kemampuannya sehingga takut menghadapi masa depan. Diinstal perubahan, ya berubah. Ada yang takut dengan kematian, diinstal ilmu pengetahuan tentang kematian, menjadi lebih open lagi, begini toh gitu. Nah jadi Embos itu sendiri adalah menginstal sabuk-sabuk yang Pak Putu bilang tadi. Sabuk pada main, sabuk pengetahuan lah. Sabuk pengetahuan. Embos berikutnya tanggal berapa Pak tuh? Tanggal berapa Embos berikutnya? 23 Januari. Februari. 23 Februari. Ah, 23 Februari. Ya, nanti langsung ada di inilah deskripsi juga. Jangan lupa. Sekalian menginformasikan karena ada banyak tiang dot nawang tapi hijau gitu. Kehabisan terus ya? Penuh terus. Kehabisan terus kasihan. Karena maksimum 80 orang. Ini udah mulai orang daftar yang Februari. Iya. Januari udah penuh acaranya. Oke, ya artinya apa? Nah, yang belum punya sabuk gimana Pak tuh? Ya betul. Sesabuan itu tadi menurut Pak Dokter ada 3 levelnya. Kecerdasan. Ya, yang pertama materi dulu. Biasanya orang mencari sesabukan dengan tingkatan materi, yaitu dengan membeli di orang pintar, dengan seperti tadi benda, atau dengan cara masang susuk di wajah, atau dengan operasi meningkatkan kepercayaan diri. Ada dengan energi mungkin. Yang terakhir baru dengan kecerdasan yang tadi, menginstal dengan kecerdasan, melakukan meditasi, dekat dengan Tuhan, banyak bersyukur, menjaga pikiran positif, itu kan. Jadinya kita menjadi orang polos. Ternyata begini Pak Putu. Pak Putu kaget tadi. Mereka mencari sesabuan, materi dan energi yang membuat percaya diri itu kepada orang pintar. Kalau di Embos mereka dijadikan orang pintar. Betul. Dengan kecerdasan gitu ya. Baru sadar. Berarti di Embos itu Pak Putu buat mereka yang belum tahu apa aja sedikit lah, kasih sedikit aja Embos tuh ngapain aja, terus kenapa tadi dikatakan menginstal kecerdasan itu gimana Pak? Embos itu one day healing. Energi, mind, body, and soul. Jadinya ini diperuntukkan oleh orang-orang yang ingin belajar atau orang yang memiliki masalah kesehatan, baik secara fisik, mental maupun spiritual, dan ingin menginstal atau ingin belajar, mendapatkan selama 1 hari penuh itu belajar dari body, bagaimana menjaga body kita supaya tidak terpapar banyak problem atau kesehatan. Itu saya akan memberikan materi. Ya Pak Putu nanti. Saya ngisi materinya. Terus dari segi pikirannya, ternyata banyak problem juga kan. Pak Surya yang ngisi materinya tentang problem-problem fisik yang dikebatkan oleh pikiran yang tidak sehat gitu. Terus kemudian baru kita masuk ke soul-nya atau kejiwaannya yang banyak nanti diberikan oleh Pak Dokter Mustike. Di situ ternyata saya melihat dari beberapa kali Embos, sudah 3 kali kan kita Embos. Ternyata banyak orang juga yang mengalami problem dengan sang jiwa itu sendiri, tidak mengenal dirinya. Kenapa kita lahir di muka bumi itu ternyata membuat kita menjadi problem di bidang kesehatan juga. Kita tidak tahu siapa diri kita, makanya penting sekali menurut saya pun banyak belajar. Saya ikut acara ini bukan saya yang mengajar, merasa saya banyak sekali belajar, mendapat feedback dan pemikiran baru, apalagi dari materinya Pak Surya sama Pak Dokter. Setiap materi itu berubah dan bagus sekali. Saya mendapat energi yang baru. Saya kan banyak pengetahuan tentang body kan, menjaga sehat dari fisik, menjaga makanan, bagaimana kita tubuh ini diciptakan dari unsur panca mahabhuta kan gitu. Nah, saya banyak belajar tentang itu. Tapi setelah ada one day healing ini, lebih holistik lagi. Tubuh ini bukan hanya panca mahabhuta. Di situ ada kecerdasan, ada energi, ada pikiran-pikiran yang terlibat. Makanya saya pikir ya apapun masalah Anda atau Anda ingin belajar lebih bagus, ikut Embos. Ya, kalau dari kalimat Pak Putu, akhirnya kita simpulkan kita belajar bersama akhirnya. Kita belajar bersama. Artinya saling belajar lah di sana. Kita berdiskusi, berdialog, dan ya benar waktu saya pribadi ya banyak juga ya melihat bagaimana Pak Putu menjelaskan tentang tubuh detail itu. Ya, detail sekali yang mana juga
jarang sekali saya, bahkan nggak pernah saya dengar sedetail itu gitu. Jadi hebat ke dokter. Ya seperti itu. Oke, jadi wah keren nih. Dari sesabukan bisa terakhirnya sabukan menginstal di handphone. Ya kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan dari apa diskusi kita mendapatkanlah satu pembelajaran untuk kita bisa maknai bahwa sesabukan itu mungkin bisa saja itu ada atau tidak ada ya terserah, tapi setidaknya itu adalah suatu perwujudan suatu benda yang mana mungkin saja kita akan lupa atau hilang atau apapun. Tapi ketika kita install berupa kecerdasan seperti kata Pak Dokter tadi, tentu kita akan bawa kemana-mana dan selalu bertumbuh Pak Dokternya, selalu bertumbuh dan meningkat karena kita selalu mendapatkan pembelajaran. Wah, terima kasih Pak Putu, Pak Dokter. Sampai ketemu di The Mitos berikutnya. Pokoknya tetap di The Mitos Gen. Dari ikat pinggang jadi embos.